annaha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni uhibbus salata ma'aka. Jadi orang perempuan ini datang kepada Rasulullah dan dia bertanya, ya Rasulullah, saya ini senang sholat bersama engkau. Inni uhibbus salata ma'ak. Katanya perempuan tadi, ya Rasulullah, saya ini suka sholat bersama panjenengan ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, alimtu annaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang perempuan, maka kita ketahui bahwa di dalam perempuan itu mempunyai beberapa hal yang sangat luar biasa. Yang pertama, perempuan itu sangat mudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga sangat mudah sekali perempuan itu masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sendiri sudah memberikan rambu-rambu siapa mereka yang paling mudah untuk masuk ke surganya Allah, dan bahkan siapa di antara mereka perempuan yang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nari ay nari jahannam fara'aitu aktsaru ahliha an-nisaa wa dzalika ini ya, wa dzalika ay kasratu dukhulin nisa'i fin nar liqillati ta'atihinna lillahi wa li rasulihi wa li azwajihinna. Rasulullah menyampaikan, ketika Rasulullah melihat pada surga, maka Rasulullah melihat betapa banyak ahli surga, penduduk surga. Orang-orang yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka kaum-kaum fakir, mereka yang berstatus miskin. Bahkan ketika Rasulullah melihat kepada yang namanya an-nar, ya, api neraka, maka di situ Nabi Muhammad menjumpai an-nisa, beberapa perempuan-perempuan. Kenapa seperti itu terjadi? Wa dzalika liqillati ta'atihinna lillahi wa li rasulihi. Itu terjadi dikarenakan perempuan-perempuan itu sangat sedikit taatnya kepada Allah. Likillati ta'atihi wa li rasuli. Karena perempuan tersebut enggan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan perempuan itu tidak mau taat, tidak mau patuh, tidak mau nurut terhadap suami-suaminya. Jadi sedikitnya taat kepada Allah perempuan yang tidak taat kepada Rasulullah, perempuan yang tidak taat kepada suaminya, ya, maka ini akan menyebabkan perempuan ini akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman Rasulullah, ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah. Dia dari kaum Khazraj, Bani Sa'adah. Datangnya kepada Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'aka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ini suka salat bersama panjenengan ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ketika ada perempuan yang bertanya, ya Rasulullah, saya suka berjamaah bersama engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, qala alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Iya, saya tahu bahwa engkau suka sholat bersama saya, bahwa engkau suka berjamaah bersama saya. Tapi wa sholatuka fi baitika, akan tetapi sholatnya engkau di rumahmu khairun min sholatika fi masjidi,
itu lebih baik daripada engkau ikut sholat bersamaku. Mengapa hal itu terjadi? Wadzalika litolabi ziyadati sitri fi haqqiha. Hal itu terjadi, Rasulullah memberikan jawaban seperti itu agar supaya perempuan-perempuan tersebut bisa menutup dirinya. Begitulah pentingnya seorang perempuan harus menutup diri. Seorang perempuan harus tidak membuka dirinya di depan publik. Bahkan larangan kepada perempuan yang suka tabarruj, ta'attorat, suka pakai parfum, berdandan dengan yang sangat molek, kemudian dia berjalan di depan laki-laki, berjumpa dengan al-ajnabi, orang lain, bukan mahram, bukan saudara dan lain sebagainya. Maka dalam hadis disebutkan ayyumam ro'atin ista'tarat ay ista'malal atrah wa huwa ma yadharu rihuhu thumma kharajat min baitiha famarrat alal qaumin minal ajanibi liyajidu rihaha illatan lima qablahu fahiya zaniyatun. Jadi katanya Rasulullah, seorang perempuan yang sengaja istakmalat al-itrah, sengaja pakai parfum. Parfumnya orang perempuan itu kan sangat luar biasa baunya. Kemudian dia keluar dari rumahnya. Setelah keluar dari rumahnya, famarrat ala qaumin minal ajanib. Kemudian dia berjumpa dengan orang-orang lain. Atau dia berjalan di depan orang lain. Yang tentunya bukan mahram dengan wanita tersebut. Tujuan dia berjalan di depan orang lain. Tujuan dia berjalan atau keluar di depan orang lain adalah liyajidu rihaha. Agar supaya mereka, para laki-laki, bisa mencium aroma semerbaknya apa yang dipakai oleh perempuan tersebut. Fahiyah zaniyatun. Katanya Rasulullah, maka orang perempuan yang punya niatan seperti tadi, itu dianggap orang yang zaniyatun. Artinya dosanya sama seperti orang yang berzina. Ai kazaniyati lihusulil ismi. Ya. Dosanya disamakan seperti dosanya orang yang berzina. Jadi kalau ada orang perempuan pakai parfum, mempercantik diri, kemudian dia berjalan di depan orang-orang yang bukan mahramnya, apalagi di sana banyak orang laki-laki yang melihatnya, sehingga laki-laki tersebut bisa tergoda oleh perempuan yang berjalan tersebut, maka orang perempuan tersebut akan dianggap zaniyah, sebagai orang yang zina di dalam apa? Kazaniyati lihusulil ismi. Dosanya sama seperti orang yang berzina. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Syekh Abi Hamid Al-Ghazali itu disebutkan wa minal kabair, di antara dosa-dosa besar, wa minal kabair ay kabairad dunubi khurujul mar'ati min baitiha biwairi idnihi walau limauti ahadi abawaihi. Ya. Di antara dosa besar adalah keluarnya seorang perempuan dengan tanpa izin suaminya walau limauti ahadi abawaihi, meskipun keluarnya tersebut dikarenakan meninggalnya salah satu di antara orang tuanya dia. Jadi contoh, bapaknya atau ibunya perempuan tersebut meninggal, tapi suaminya tidak mengizinkan untuk keluar menjenguknya, untuk keluar mengikuti jenazahnya, untuk keluar ikut pemakaman sang ayah atau sang ibunya. Maka kalau seandainya dia tetap keluar biwairi idni, tanpa ada izin dari suaminya, maka dianggap kabair, termasuk dosa besar. Wa fil ihya'i lil Ghazali rahimahullahu ta'ala kharaja rajulun fi safarihi wa ahida ila imra'atihi alla tatanazzala minal uluwi ila sufla wa kana abuha fil asfali famarada ail abu
fa arsalat al-mar'atu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasta'dzana fin nuzul ila abiha ay li'iyaihi faqala ati'i zaujuki. Jadi di dalam kitab Ihya-nya Imam Ghazali pernah dijelaskan seperti ini. Ada seorang laki-laki yang dia keluar dari rumahnya, tapi sebelum keluar, orang laki-laki ini berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, kau tidak boleh keluar dari rumah, apapun yang terjadi." Karena suaminya berpesan seperti itu kepada istrinya, maka sang istri ini tidak berani keluar. Hingga suatu saat, sang ayah ini marodoh. Ayahnya sakit. Karena ayahnya sakit, maka perempuan tersebut mengirim utusan yang diutus kepada Rasulullah untuk minta izin agar supaya perempuan ini bisa turun ke bawah. Ya, jadi perempuan ini rumahnya ada di atas kayak tingkat gitu ya. Rumahnya ada di atas, sedangkan di bawah itu orang tuanya sendiri. Lah orang tuanya ini famarodoh, sakit. Karena orang tuanya sakit, sang perempuan ini kan otomatis ingin menjenguknya. Dan perempuan ini mengutus utusan kepada Rasulullah minta izin supaya ini bisa menjenguk yang namanya orang tua yang sakit tersebut. Ya. Tapi apa jawaban Rasulullah? Ati'i zaujuk. Tetaplah taat kepada suamimu. Famata fasta'zantu fin nuzuli li ajli syuhudi janazatihi. Faqala ati'i zaujuki fi adamin nuzuli. Setelah sakit parah, orang perempuan ini tidak dikasih turun oleh Rasulullah untuk menjenguk orang tuanya yang sakit, kemudian sampai-sampai orang tuanya ini meninggal. Ketika meninggal pun, orang perempuan ini minta izin kepada Rasulullah untuk turun ke bawah, agar supaya dia bisa menyaksikan mayit atau jenazah dari sang ayah tersebut. Maka Rasulullah tetap menjawab, ati'i zaujuki, tetaplah taat kepada suamimu. Artinya dia tidak boleh turun ke bawah, tidak boleh beranjak dari tempat tersebut. Karena memang perintah suaminya adalah tetap harus diam di sini, tidak boleh kemana-mana. Sampai ketika orang tuanya ini meninggal, sang putri ini, sang anak ini tidak bisa turun. Karena sama Rasulullah suruh taat kepada suaminya. Fadufina abuha fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha yukhbiraha annallaha qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Bahkan ketika orang tuanya ini ingin dikebumikan, maka Rasulullah mengirim sebuah utusan yang akan disampaikan kepada orang perempuan tersebut yang membawa kabar bahwasanya orang tua dari perempuan ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Bi ta'atiha li zaujiha. Karena disebabkan taatnya seorang perempuan kepada suaminya, dikarenakan taatnya, ikutnya pada perintah suaminya, karena tunduk patuh pada perintah suaminya. Nah, kalau kita lihat dari kisah ini, ternyata ketaatan seorang perempuan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada suaminya, itu merupakan salah satu kunci orang perempuan ini bisa gampang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang perempuan ini bisa mengampuni dosa-dosa orang tuanya disebabkan taatnya. Sama seperti orang tua tadi. Mulai dari sakit. Ketika sakit, sang anak tetap tidak boleh menjenguknya oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika orang tuanya meninggal, Rasulullah tetap melarang orang perempuan ini untuk tidak melihat dan menyaksikan jenazahnya. Dan bahkan ketika dikebumikan pun, tetap orang ini tidak diperkenankan oleh Rasulullah untuk melihat jenazah dari ayah tersebut.
Lah, sebab ketaatan inilah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suaminya, bisa mengampuni dosa-dosa orang tuanya. Subhanallah, sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap like, share, komen, dan kalau bisa di subscribe biar tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya.